Ada bus malam di puncak yang tidak semua penumpangnya selamat sampai tujuan. Bus malam melaju pelan di tengah kabut tebal. Lampu jalan berkelip samar, bayangan pepohonan tinggi menutupi setiap tikungan. Suara mesin berpadu dengan deru angin dan hujan tipis, menciptakan irama yang menegangkan. Kabin bus terasa berat, meski kursi masih banyak kosong, seolah setiap penumpang merasakan sesuatu yang tak terlihat. Angin malam yang masuk melalui jendela sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan daun yang lembab, membuat beberapa penumpang menggigil di kursi mereka. Penumpang di kabin tampak berbeda satu sama lain. Ada yang tertidur, ada yang menatap jendela dengan ekspresi kosong. Beberapa sibuk dengan ponsel atau buku. Kadang terdengar tawa kecil atau percakapan singkat yang tiba-tiba berhenti karena suara aneh dari luar. Beberapa menoleh ke kursi kosong, seakan ada sesuatu yang hadir tapi tidak nyata. Di sudut kabin, dua penumpang saling bertukar pandang, tapi segera menunduk ketika suara deru roda dan hujan semakin keras. Kondektur berjalan pelan, senyum tipisnya membuat beberapa penumpang merasa dia selalu mengawasi. Lampu kabin berkelap-kelip, menciptakan bayangan bergerak di lantai dan dinding. Beberapa penumpang menunduk atau menggenggam tas lebih erat. Bisikan samar terdengar di beberapa kursi, seolah angin membawa suara yang bukan dari manusia. Satu penumpang merasakan hawa dingin menjalar dari belakang lehernya, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Kabut menebal di luar, jalan semakin sempit, dan deru mesin semakin berat. Tapi semua merasakan bahwa malam ini, jalur puncak menyimpan sesuatu yang misterius. Beberapa penumpang mencoba bercakap-cakap untuk mengusir rasa takut, tapi suara mereka tenggelam di antara desah angin dan hujan yang menetes di atap bus. Sesekali ada yang menutup mata, berharap semuanya hanyalah imajinasi. Namun, setiap tikungan, setiap bayangan di kabin, dan setiap suara samar yang terdengar membuat ketegangan meningkat. Malam itu terasa panjang, dan meski bus tetap berjalan seperti biasa, naluri setiap penumpang mengatakan bahwa perjalanan ini tidak akan seperti malam-malam sebelumnya. Saat bus terus menanjak, kabut di luar semakin tebal. Lampu jalan tampak seperti menyala sebentar, lalu padam, membuat bayangan pepohonan di pinggir jalan menari di jendela kabin. Penumpang mulai merasakan ketegangan yang lebih nyata. Ada yang menggenggam tas lebih erat, ada yang menunduk sambil menahan napas, dan beberapa saling bertukar pandang dengan ragu, tapi tidak ada yang berani bertanya. Beberapa penumpang menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun hati mereka tetap berdebar setiap kali bus melewati tikungan tajam. Suara aneh mulai terdengar dari sudut kabin, seperti langkah kaki tipis yang berjalan di lorong bus, meski semua penumpang duduk di tempat mereka. Sebuah kursi kosong di tengah kabin bergetar perlahan, lalu berhenti, membuat penumpang di sekitarnya menoleh dengan cemas. Bisikan samar terdengar lagi, kali ini lebih jelas, tapi masih terlalu cepat hilang untuk bisa dikenali kata-katanya. Penumpang yang duduk dekat jendela menelan napas, merasa ada sesuatu yang menatap dari luar kabut, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bahkan beberapa penumpang menatap kursi kosong di seberang lorong dengan rasa tidak percaya, seolah ada yang baru saja duduk di sana. Kondektur terus berjalan, senyum tipisnya tidak berubah, tapi kali ini beberapa penumpang merasakan tatapannya lebih menekan. Di kursi belakang, satu penumpang yang sebelumnya tertidur terbangun mendadak, menatap kosong ke jendela dan bergidik, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Penumpang lain yang melihatnya ikut merasa aneh, namun mereka segera menoleh ke depan, mencoba menganggap semuanya hanyalah imajinasi. Bahkan beberapa mulai menekan tombol lampu baca, berharap cahaya terang bisa mengusir rasa takut yang mulai memenuhi kabin. Bus menanjak lebih tinggi, tikungan tajam satu demi satu. Suara ranting yang patah di luar terdengar di kabin, seolah ada seseorang berjalan di samping bus, tapi tak ada jejak yang terlihat. Lampu kabin yang berkelap-kelip semakin sering membuat bayangan bergerak tidak menentu. Sebagian penumpang menunduk, beberapa menatap ke kursi kosong yang sebelumnya tidak ada siapapun. Dan semua mulai merasakan bahwa malam ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang mengamati mereka dari kabut di luar dan bayangan di dalam.
Misteri semakin terasa nyata ketika satu penumpang melihat bayangan melintas di lorong bus. Cepat sekali dan tanpa suara. Hati semua penumpang berdebar. Namun mereka tetap diam, terjebak antara rasa takut dan penasaran. Beberapa mulai berbisik satu sama lain, mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat. Tapi kata-kata mereka terhenti ketika suara deru mesin, tetesan hujan di atap bus, dan desah angin di jendela, seolah membentuk pesan yang hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa dimengerti. Malam itu, jalur puncak berubah menjadi ruang di mana setiap penumpang menyadari mereka bukan sekadar melakukan perjalanan biasa, dan sesuatu yang misterius sedang menunggu untuk terlihat atau dirasakan oleh mereka semua. Kabut semakin tebal menutupi hampir seluruh pandangan dari jendela. Lampu kabin yang berkelap-kelip membuat bayangan di lantai dan dinding tampak bergerak sendiri, seolah penumpang tak hanya melihat bayangan mereka sendiri. Suara hujan yang menetes di atap bus terdengar lebih keras, bercampur dengan desah angin yang masuk melalui celah jendela. Beberapa penumpang menoleh satu sama lain, tapi tidak ada yang berani bertanya. Ketegangan memenuhi setiap sudut kabin, membuat udara terasa semakin berat dan sulit dihirup. Langkah-langkah tipis terdengar lagi di lorong bus, lebih jelas dari sebelumnya. Kursi kosong di tengah kabin bergetar, kemudian tampak seperti diduduki oleh sosok yang samar. Tapi ketika penumpang menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bisikan samar terdengar di telinga beberapa orang, kata-kata yang tidak bisa dimengerti, hanya membuat bulu kuduk merinding. Beberapa penumpang mencoba menenangkan diri dengan mengalihkan pandangan ke jendela, tapi kabut di luar membuat segala sesuatu tampak kabur dan menakutkan. Penumpang saling menatap dengan cemas, beberapa menggenggam erat tas dan jaket mereka, berharap semuanya hanyalah imajinasi. Seorang penumpang menahan napas ketika melihat bayangan melintas cepat di lorong, tanpa suara. Kondektur yang biasanya berjalan pelan, kini berdiri di dekat pintu tengah, menatap penumpang dengan senyum tipis, tapi menekan. Beberapa penumpang mencoba berbisik satu sama lain, tapi kata-kata mereka tenggelam di antara deru mesin, hujan, dan suara kabut yang menekan jendela. Ada yang menunduk sambil menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi hawa dingin yang masuk dari jendela membuat tubuh mereka gemetar. Semua merasakan satu hal yang sama. Sesuatu sedang mengawasi mereka dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bus menanjak melewati tikungan tajam yang lebih curam. Cahaya lampu jalan hampir hilang di tengah kabut. Hanya suara mesin dan rem yang terdengar. Penumpang mulai panik ketika bus berguncang lebih keras dari biasanya. Sebuah ranting besar menimpa atap bus dengan dentuman keras, membuat beberapa orang menjerit dan menempel di kursi mereka. Bayangan di kabin seakan ikut bergerak mengikuti kepanikan itu, dan bisikan misterius terdengar semakin jelas di telinga mereka yang mencoba mendengar. Sesekali ada yang menoleh ke kursi kosong di lorong, seakan ingin memastikan, tapi kursi itu selalu tampak normal. Hingga beberapa detik kemudian, bayangan samar muncul lagi. Suasana semakin mencekam ketika beberapa penumpang menyadari ada aroma lembab dan tanah basah yang datang dari lorong belakang, padahal bus tertutup rapat. Napas mereka menjadi berat dan beberapa saling menatap dengan panik. Setiap detik terasa panjang. Tikungan berikutnya, jalan semakin licin karena hujan yang semakin deras. Naluri penumpang mengatakan sesuatu akan terjadi, tapi mereka tidak tahu apa. Semua menegangkan diri, menahan nafas, dan bersiap menghadapi malam yang tidak akan terlupakan. Kabin dipenuhi ketakutan, bisikan samar, bayangan yang seakan hidup sendiri, dan hawa dingin yang menyusup ke seluruh tubuh. Menandakan bahwa malam itu, jalur puncak bukan sekadar perjalanan biasa, dan sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk terlihat atau dirasakan oleh mereka semua. Kabut semakin tebal, lampu jalan hampir tak terlihat. Bayangan pepohonan yang menempel di jendela terlihat seperti bergerak, menakutkan setiap penumpang yang menatap. Deru mesin terdengar berat, rem sesekali menderu keras di tikungan curam. Penumpang sudah tidak bisa lagi menenangkan diri. Sebagian menutup mata, sebagian menggenggam tas dan jaket mereka, berharap semua hanyalah imajinasi. Napas menjadi cepat dan tidak beraturan, dan hawa dingin yang masuk melalui jendela membuat tubuh mereka gemetar, menambah rasa panik yang sudah menguasai kabin.
tiba-tiba terdengar suara ranting besar menimpa atap bus dengan dentuman keras. Bus terguncang hebat. Beberapa penumpang terangkat dari kursi mereka meski sabuk pengaman dipakai. Bayangan di kabin bergerak lebih cepat, seolah ikut menari mengikuti kepanikan penumpang. Bisikan samar terdengar semakin jelas, tapi kata-kata tidak dimengerti, hanya membuat jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa penumpang menatap kursi kosong di lorong, dan bayangan samar seakan muncul di sana, membuat beberapa menjerit ketakutan. Kondektor berlari ke depan, mencoba menenangkan penumpang, tapi bus kembali terguncang saat melewati tikungan paling curam. Rem dipegang dengan kuat, roda berderu di aspal licin. Kabut tebal membuat jarak pandang nyaris nol, dan semua penumpang menahan napas, merasakan bahwa mereka tidak lagi mengendalikan perjalanan ini. Sebagian menempel di kursi, sebagian lagi mencoba menenangkan teman di sebelahnya. Sementara beberapa terlihat pucat ketakutan, matanya menatap lorong seolah menunggu sesuatu muncul. Bayangan samar di lorong tampak semakin nyata, bergerak cepat dari satu kursi ke kursi lain, membuat kepanikan semakin memuncak. Detikungan berikutnya, bus tergelincir. Suara gesekan roda di aspal basah bergema di kabin, kaca bergetar, dan penumpang berteriak histeris. Bayangan-bayangan yang selama ini samar tiba-tiba terasa nyata, menempel di sisi kabin dan lorong. Penumpang saling menahan diri agar tidak terlempar, namun beberapa terjatuh dari kursi mereka. Hujan deras membasahi atap bus, menambah dentuman dan kekaucan suara. Beberapa penumpang menggenggam erat kursi di depannya sambil menutup mata, berharap bus berhenti secepatnya. Bus akhirnya menabrak tebing kecil di pinggir jalan. Tubuh bus berguncang hebat, beberapa penumpang terlempar, dan terdengar jeritan yang bercampur dengan bunyi kaca pecah dan logam yang membentur. Beberapa yang duduk di belakang tampak tersedak ketakutan, sementara yang lain menempel di kursi, memegangi sandaran dengan panik. Kabin dipenuhi asap tipis dari gesekan rem dan hawa basah yang masuk dari jendela. Sementara itu, bayangan samar yang selama ini menakutkan seakan ikut terseret ke dalam kekacauan, membuat beberapa penumpang merasa ada yang mengawasi, bahkan saat bus berhenti. Semua merasakan ketakutan murni. Malam itu, jalur puncak menelan sebagian penumpang, dan hanya sedikit yang berhasil keluar dari bus dengan selamat. Ketika kabut mulai menipis dan hujan reda, beberapa penumpang yang selamat menatap keluar dengan pandangan kosong. Bayangan dan bisikan yang semula menakutkan kini hilang, meninggalkan sunyi yang menekan. Mereka yang selamat menyadari satu hal, malam ini bus malam jalur puncak bukan sekedar perjalanan biasa. Misteri yang mengintai kabin telah menandai setiap penumpang dengan ketakutan yang tak akan mereka lupakan. Setiap detik, setiap desah mesin, dan setiap bisikan samar yang terdengar di sepanjang perjalanan tetap terpatri di ingatan mereka. Sebuah malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan.